Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 17 Desember. Seorang PMA Thailand tewas terlindas 3 mobil saat bersepeda di Chunan, Miaoli pada Juli tahun lalu. Namun 3 pengemudi malah dibebaskan tanpa dakwaan. Dan berhubung Kantor Perdagangan dan Ekonomi Thailand tidak menerima pemberitahuan mengenai kejadian ini, keluarga korban tidak tahu harus meminta bantuan ke mana. Menanggapi hal ini, Kejaksaan Tinggi Taiwan telah meminta Kejaksaan Miaoli untuk membuka kembali kasus dan melakukan penyelidikan ulang. 记者会，我看到我们检察体系的乱象，对于移工的人权、生命不重视。 Legislator Partai TPP menyampaikan kecaman pada acara jumpa pers. Seorang PMA Thailand tewas terlindas oleh 3 mobil saat mengendarai sepedanya di kota Chunan, Kabupaten Miaoli, bulan Juli tahun lalu. Hasil investigasi menunjukkan mengemudi mobil pertama terbukti mengemudi dalam keadaan mabuk dan mobil ketiga dikendarai tanpa SIM. Namun pada bulan November tahun yang sama, pihak Kejaksaan Miaoli mengumumkan putusan tidak menuntut ketiga pelaku. Sedangkan alasan kematian yang tertera pada sertifikat otopsi adalah insiden berkendaraan dalam kondisi mabuk. 为什么在这个情况之下涉及了过失致死、酒驾、肇逃，但是没有一个人需要受到一个刑事的一个追诉？对于整个外国移工、外国人来这边工作的一个保障，显然是非常的不足。 Kantor Dagang dan Ekonomi Thailand di Taiwan tidak menerima laporan sehingga anggota keluarga di Thailand tidak dapat mencari bantuan. Legislator mengecam kebobrokan prosedur sebagai bentuk penyembunyian kasus yang sistematis. ขอให้หน่วยงานภาครัฐของไต้หวันแจ้งสถานกงสุลไทยนะคะหรือกระทรวงแรงงานของไทยสำนักงานแรงงานนะคะเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงกับแรงงานไทยเช่นการได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเพื่อให้สถานกงสุลหรือกระทรวงแรงงานไทยเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือด้านกฎหมายให้แก่ผู้เสียหาย Berhubung reaksi alkohol ditemukan dalam jasadnya, PMA Thailand tersebut dinyatakan berkendaraan dalam kondisi mabuk. Terkait ada tidaknya celah dalam proses penyelidikan, Kejaksaan Tinggi telah meminta Kejaksaan Distrik Miaoli untuk melakukan investigasi ulang. Pihak keluarga juga telah mengajukan tuntutan secara terpisah dengan harapan agar fakta dapat terungkap sesegera mungkin. Masa udara dingin kontinental bergerak ke selatan dan menghadirkan suhu dingin di seluruh Taiwan. Badan Cuaca Pusat atau CWA melaporkan hujan salju pertama turun di puncak tertinggi Taiwan Gunung Yushan kemarin sore selama 1 menit. Salju juga turun di Danau Jiaming pada pukul 3 sore. Menurut laporan dari pengelola pondok di Danau Jiaming, salju mulai turun di lokasi dengan suhu di bawah 0 derajat. Hingga pukul 4 sore, intensitas salju semakin meningkat membuat pendaki yang datang untuk menyaksikan salju merasa antusias dan bersemangat. Diketahui bahwa salju masih turun hingga pukul 4:30 sore, membuat Danau Jiaming tampak seperti diselimuti kerudung putih. Selain itu, salju juga sempat turun di stasiun cuaca Gunung Yushan yang menyurap puncak gunung yang hijau itu menjadi pemandangan salju yang indah. Terpengaruh kenaikan harga listrik ditambah dampak pandemi sebelumnya, kerugian perusahaan Taoyuan Metro mencapai 3,2 miliar dolar Taiwan sehingga berencana mencabut diskon karcis sebesar 10 dolar Taiwan untuk semua jalur mulai 2 Januari 2025. Pada waktu yang sama juga meluncurkan paket diskon karcis bulanan dan kartu warga dengan potongan 30%. Pengumuman terkait diskon 10 dolar pada karcis seluruh jalur masih terpampang di dalam stasiun MRT. Diskon ini akan dicabut per 2 Januari tahun depan, tapi penumpang yang tidak naik atau turun kereta di 3 stasiun Taoyuan Metro yakni Bandara Taoyuan Terminal 1, Terminal 2, dan Hotel Bandara masih bisa mendapatkan diskon 5 dolar. Reaksi warga bervariasi. 其实也是觉得有点无奈，但是希望政府可以有好一点的配套。 Perusahaan Taoyuan Metro menderita kerugian di atas 3,2 miliar dolar Taiwan dan masih harus melunasi utang 460 juta dolar Taiwan hingga September 2024, sehingga terpaksa menyesuaikan diskon tarif dan meluncurkan mekanisme pendukung. Pihak yang mengalami dampak terbesar adalah penumpang yang naik MRT rute bandara, namun tidak akan memengaruhi penumpang komuter, pelajar, dan wisatawan. Selain itu, kota Taipei, New Taipei, dan Keelung mengumumkan secara serentak bahwa tarif taksi selama liburan Imlek 2025 akan dinaikkan selama 12 hari, terhitung mulai 22 Januari hingga 2 Februari tahun depan, dengan biaya tambahan 30 dolar per kali dan 20 dolar pada malam hari. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengumumkan rencana pendirian 14 lembaga perawatan jangka panjang atau PJP berbasis tempat tinggal di 12 rumah sakit pemerintah. Rencana ini diperkirakan bisa menyediakan sekitar 1.900 ranjang pasien. Kedepannya, untuk program PJP versi 3 juga direncanakan untuk memasukkan tenaga profesional asing yang telah memperoleh izin tinggal permanen dengan target penerapan paling cepat 2 tahun mendatang.
Jumlah lansia di Taiwan mencapai 20% dari total populasi, di mana setiap 100 orang ada 20 orang lansia di atas 65 tahun. Kebutuhan medis dan perawatan jangka panjang dikhawatirkan akan meningkat pesat. Guna mewujudkan target integrasi sektor medis dan program perawatan jangka panjang versi 3, MOHW tanggal 13 mengumumkan akan menganggarkan dana 4 miliar dolar Taiwan untuk mendirikan 14 instansi PJP di 12 rumah sakit berkapasitas 1.900 ranjang yang diperkirakan akan rampung tahun 2029. 我们在这个住宿型长照的部分，一共有14间医院2000床的这个床位，来照顾未来这个老年人口的需求。 Taiwan telah menerapkan program PJP level 2 sejak 2016 bagi lansia disabilitas di atas 65 tahun, suku aborigin disabilitas di atas 55 tahun, pasien demensia di atas 50 tahun, pasien disabilitas dengan gangguan fisik dan mental, dan lansia yang tinggal sendirian, serta manula rentan yang butuh bantuan dalam kehidupan sehari-hari yang setelah dievaluasi memenuhi syarat penyandang disabilitas level 2 hingga 8. Kedepannya, cakupan program PJP level 3 juga terbuka bagi pasien stroke dan kanker stadium akhir, kalangan profesional asing yang telah memperoleh izin menetap permanen atau tenaga teknis tingkat menengah. MOHW berencana menyerahkan proposal program PJP level 3 sekitar bulan Juni tahun depan untuk ditinjau oleh UN Eksekutif. Setelah disetujui, program ini diharapkan dapat diterapkan pada tahun 2026. Insiden penembakan terjadi di sebuah sekolah Kristen swasta di Wisconsin, Amerika Serikat pada tanggal 16. Saat ini diketahui ada 3 korban tewas dan 6 orang terluka. Pelaku adalah siswi sekolah yang masuk dalam daftar korban tewas. Polisi telah menghubungi keluarga pelaku untuk menyelidiki motif penembakan. Ambulans terus berdatangan ke lokasi kejadian di sebuah sekolah di Madison, negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat. Insiden maut ini terjadi pada tanggal 16 Desember waktu setempat yang mengakibatkan total 3 orang tewas termasuk pelaku dan 6 orang terluka. 2 dari korban terluka masih dalam kondisi kritis. Pelaku penembakan adalah seorang siswi berusia 17 tahun dari sekolah yang sama yang kemudian bunuh diri setelah melakukan aksinya. Kejadian tragis 2 minggu menjelang Natal ini membuat para orang tua merasa was-was. Menurut statistik, Amerika Serikat telah mencatat 38 kasus penembakan di sekolah pada tahun ini yang mengakibatkan 16 korban jiwa. Namun angka ini hanya sebagian kecil dari total korban tewas akibat kekerasan senjata pada setiap tahunnya, di mana pada tahun 2023 total kematian yang disebabkan kekerasan senjata mencapai 46.000 korban jiwa. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.